Rekan-rekan pekerja cerdas hukum, kali ini kita akan mempelajari seorang yang bernama Ida. Ida bekerja pada sebuah perusahaan besar, sebuah bank. Dia seorang teller, namun dia di PHK tiba-tiba. Apa hak-hak dia sebagai teller? Kisah Ida ini diangkat dari keputusan Mahkamah Agung nomor 392 di Kota Medan tahun 2020. Kisah Ida ini unik karena Ida dianggap salah gugat. Apakah Ida masih bisa menang walaupun dia salah gugat? Jadi persoalannya bukan hanya Ida sebagai teller di PHK tiba-tiba, tetapi Ida juga dianggap salah gugat. Kisah Ida dimulai kira-kira pada tahun 2011. Ida bekerja di perusahaan alih daya, bukan di bank itu sendiri. Nah, bagaimana seorang pekerja alih daya bisa menggugat sebuah bank? Pekerja cerdas hukum adalah suatu media edukasi supaya kita tahu hak-hak kita sebagai pekerja. Ikuti kisah Ida ini. Ida bekerja dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Kira-kira sudah 8 tahun. Selama 8 tahun, Ida berpindah-pindah unit. Bahkan hampir 9 unit. Walaupun dia dari perusahaan alih daya, dia bekerja sebagai teller di suatu bank besar dan dia pindah ke 9 unit cabang. Bahkan cabang yang lebih kecil. Apapun itu, tetapi Ida sudah bekerja sedemikian lama. Lalu apa yang terjadi? Salah satu pegawai dari bank itu bilang, Ida, tugas Anda sudah selesai. Karena Anda sudah berusia 35 tahun. Ini adalah faktor U. Jadi kontrak Anda kita putus tidak diperpanjang. Nah, cabang bank ini, cabang yang dimana Ida hampir selesai, dia memutuskan kontrak dengan Ida dengan begitu tiba-tiba. Padahal Ida sudah mendapatkan begitu banyak dan memberi begitu banyak. Apa saja yang Ida dapat? Sebagai teller, Ida memang tidak jauh-jauh dari upah minimum, tetapi dia mendapatkan THR 2 kali gaji. Ditambah lagi, dia mendapatkan insentif jangka pendek, hampir sekitar 70% dari gaji. Masih ada lagi, bonus laba tahunan, kira-kira segitu juga. Dan tunjangan cuti, di samping BPJS lain-lain yang standar. Jadi total-total, ya dalam setahun dia bisa menerima sekitar 15-16 kali gaji. Luar biasa. Jadi apa yang Ida harus lakukan dengan tiba-tiba di PHK seperti ini? Ida pergi ke pimpinan cabang untuk bertemu. Ida cepat-cepat mengurus. Bagaimana agar saya bisa 2 hal? Yang pertama, mana tahu diangkat lagi. Yang kedua, jika tidak diangkat, maka Ida minta hak-haknya pesangon. Berani ya Ida? Padahal dia dari perusahaan alih daya. Apakah dia masih punya hak seperti itu? Nah, apa yang dikatakan oleh pimpinan cabang? Pimpinan cabang bilang, sabar Ida, tunggu, mungkin Anda akan diangkat. Baik, Ida menunggu. Nah, waktu itu adalah November 2019. 3 bulan kemudian, November, Desember, Januari tahun 2020, tidak ada berita apa-apa. Dan Ida datang lagi. Ya sudah, ini sudah 3 bulan. Saya tidak berharap untuk dipekerjakan lagi, tapi berharap untuk mendapatkan hak-hak saya. Apakah ini bisa? Ini yang dituntut Ida. Dasarnya adalah keputusan Menaker Trans nomor 100 tahun 2004. Yang pertama, bahwa pekerjaan Ida sebagai teller itu sifatnya adalah tetap, bukan sebuah pekerjaan musiman. Jadi, berdasarkan pasal 4, musiman itu artinya tergantung musim atau cuaca. Teller bukan tergantung musim atau cuaca. Yang kedua, itu hanya 1 musim. Sedangkan teller bukan 1 musim. Teller bermusim-musim. Jadi menurut Ida, dasar PKWT dia adalah salah. Apalagi, bukan hanya itu. Logika Ida adalah pekerjaannya itu tidak untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. Sebab PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, hanya untuk pekerjaan memenuhi target, memenuhi satu pesanan. Sedangkan teller tidak demikian. Nah,
Karena itu Ida berani melawan bahwa pekerjaan teller bukanlah pekerjaan untuk waktu tertentu. Benarkah demikian saat ini? Saat ini kita sudah memakai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2001 yang kira-kira sebenarnya isinya itu masih relevan dengan kasus yang dihadapi Ida. Bahwa teller itu bukanlah suatu pekerjaan yang diperkirakan selesainya dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Teller itu bukan bersifat musiman. Kalau PKWT untuk yang musiman, teller tidak. Teller itu bukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, bukan. Dengan kegiatan baru, bukan. Teller juga tidak berhubungan dengan produk tambahan atau yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Jadi, PP nomor 35 ini masih mendukung kasus Ida pada waktu itu. Sebenarnya, Ida ini cukup kuat di dalam melawan bank yang mem-PHK dia dengan tiba-tiba. Dan ada lagi, diperkuat lagi oleh pasal selanjutnya di dalam PP nomor 35. Apa itu? Ada lagi di dalam PP nomor 35 yang relevan untuk Ida, yaitu bahwa pekerjaan Ida tidak sekali selesai sifatnya. Teller itu berkali-kali tidak selesai-selesai. Dan pekerjaan Ida bukan pekerjaan yang sementara sifatnya. Karena teller itu terus-menerus. Berdasarkan hal ini, Ida maju terus menanyakan perusahaan uang pesangonnya. Bagaimana langkah Ida selanjutnya? Ida pergi ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Waktu itu adalah bulan September 2020. Bayangkan, dari bulan 1 Januari sampai bulan September 2020 perusahaan menggantung Ida. Jadi Ida pergi ke sana dan minta rekomendasi. Rekomendasi sudah diberikan, tetapi tergugat, yaitu perusahaan yang mem-PHK, bank itu tidak mau memberikan. Lalu Ida harus apa? Ida maju kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan meminta hak-haknya. Uang pesangon sesuai dengan undang-undang, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan yang keempat adalah upah proses. Dapatkah Ida dikabulkan? Karena tergugat, yaitu bank tersebut juga melawan Ida. Kita dengarkan apa perlawanannya. Perlawanan perusahaan Ida, si bank. Perlawanan pertama adalah lucu, bahwa gugatan Ida sudah kadaluarsa. Ingat, Ida di PHK bulan September tahun 2019. Tetapi sekarang masuk dalam pengadilan bulan November tahun 2020. Jadi sudah lewat. Mestinya September 2020, tapi sudah November 2020. Lewat 2 bulan. Jadi harusnya tidak bisa dipenuhi oleh pengadilan. Sudah kadaluarsa. Bisakah gugatan itu diterima oleh pengadilan kalau kadaluarsa lebih dari setahun? Menurut hakim, gugatan Ida sekalipun sudah lebih dari 1 tahun, tidak apa-apa. Karena tidak ada kadaluarsanya. Tidak tunduk kepada pasal yang menyebutkan bahwa 1 tahun maka gugatan sudah kadaluarsa. Nah, Ida menang di nomor 1 ini. Ada lagi yang lainnya yang bukan materi, tetapi dilawan oleh perusahaan. Apa itu? Bahwa gugatan Ida salah alamat. Menurut bank,
atau perusahaan yang tempat Ida bekerja, Ida tidak seharusnya menggugat kepada direktur utama bank tersebut. Yang kedua, tidak seharusnya menggugat kepada kepala cabang, itu tergugat 1 dan tergugat 2. Maka syarat formil ini salah. Gugatan Ida menurut perusahaan harusnya tidak dapat diterima oleh hakim. Tetapi apa yang hakim katakan? Untuk gugatan salah alamat, hakim melihat kepada materi. Nah, pokok perkara bilang bahwa Ida mula-mula bekerja di perusahaan alih daya, tetapi ternyata 1 tahun kemudian Ida bekerja langsung kepada bank tersebut. Dan bank itu melakukan suatu kontrak kerja kepada Ida secara langsung. Jadi, bank tersebut sebenarnya mempekerjakan Ida. Dan menurut hakim, gugatan Ida ternyata tidak salah alamat. Direktur utama bank tersebut tergugat 1. Pimpinan cabang tergugat 2. Nah, kali ini Ida menang lagi. Gugatan dia dapat diterima. Lalu bagaimana selanjutnya tentang pokok perkara? Hakim tentang pokok perkara setuju dengan keputusan Menteri nomor 100 tahun 2004 bahwa Ida sebagai teller adalah seharusnya PKWTT, yaitu karyawan permanen, bukan sebagai karyawan kontrak, karena dia tidak bersifat musiman, karena sifatnya tetap. Jadi Ida otomatis adalah karyawan tetap. Lalu bagaimana dengan nasib PHK Ida? Artinya, saat Ida di PHK, perusahaan harus membayar Ida sesuai dengan undang-undang, yaitu uang pesangon. Ida juga harus dibayarkan uang penghargaan masa kerja. Ditambah lagi uang penggantian hak. Karena itu semua sesuai dengan undang-undang. Tidak bisa diputus karena kontrak begitu saja. Ida sudah dianggap PKWTT otomatis. Pekerja permanen otomatis. Nah, bagaimana satu lagi dengan upah proses yang diminta oleh Ida? Upah proses menurut hakim harus ditolak. Jadi dalam kasus ini, hakim tidak sependapat dengan Ida. Karena hakim berpendapat Ida sudah tidak melakukan pekerjaan sejak September 2019, maka tidak ada upah proses. PHK sudah final. Nah, ketentuan hakim ini dianggap inkrah, sudah tidak bisa dikasasi lagi, perusahaan harus membayar. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Kita belajar hak karyawan yang seharusnya dia bersifat permanen, bersifat tetap PKWTT. Janganlah dianggap kontrak oleh perusahaan. Nah, karyawan semua, bagaimanakah sifat pekerjaan Anda? Dan bagaimanakah status Anda? Itu harus Anda pelajari dan ikuti terus Pekerja Cerdas Hukum.